Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi ke topik yang sama, yaitu PD linear tingkat n yang tidak homogen dengan koefisien konstanta untuk metode singkat. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang metode variasi parameter, suku demi suku, koefisien tak tentu, dan sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini yang terakhir adalah metode singkat. Sebagaimana bentuk-bentuk yang sudah kita pelajari, maka yang akan kita fokuskan adalah persamaan fungsi Qx-nya ya. Fungsi Qx-nya di sini adalah fungsi apa? Nah, kalian lihat di sini. Fungsi Qx-nya, jika Qx-nya kalian menemukan eksponen Ax, maka gantilah menjadi seper Fd eksponen Ax menjadi seper Fa eksponen Ax. Maka D-nya ganti dengan A ya. Nanti kalau diganti dengan A, nanti di sini langsung ditemukan hasilnya. Terus kemudian yang kedua, jika Qx-nya sama dengan eksponen Ax, Vx, maka gantilah menjadi eksponen Ax dikali seper Fd ditambah A dikali Vx. Yang ketiga adalah jika Qx-nya sama dengan sinus Ax, maka buatlah seper Fd kuadrat sinus Ax menjadi seper F min A di kuadrat F min A kuadrat sinus Ax. Ya, di sini ganti D-nya dengan min A kuadrat, bukan min A dikuadratkan ya. Nanti akan beda makna. Begitu pula dengan kosinus AX, maka ganti FD kuadratnya menjadi F seper F min A kuadrat kosinus AX. Yang kelima adalah Qx sama dengan sinus AX dikali seper D kuadrat ditambah A kuadrat sinus AX sama dengan min X per 2A kosinus AX. Yang keenam, jika Qx-nya adalah cos AX seper D kuadrat tambah 6A tambah A kuadrat kosinus AX sama dengan X per 2A sinus AX. Dan yang ketujuh adalah fungsi X sama dengan Vx, maka kita rubah menjadi X dikali seper Fd Vx dikurang F aksen D dibagi Fd kuadrat Vx. Ingat, nomor 3 dan nomor 5 hampir sama ya. Bedanya di sini bentuknya adalah seper Fd kuadrat, namun di sini seper D kuadrat tambah A kuadrat. Nomor 6 juga sama dengan cosnya ya. Ini akan memberikan makna yang berbeda. Hati-hati untuk yang nomor 3 dan 5, begitu pula nomor 4 dan 6. Nanti akan kita berikan contohnya. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu Y pangkat 2 aksen ditambah 6Y aksen ditambah 25Y sama dengan 104 eksponen 3X. Kita rubah menjadi, kita cari menjadi persamaan karakteristiknya ya. Ini didapat akar-akarnya imajiner. Jadi Y komplementernya adalah Y sama dengan C1 kosinus 4X ditambah C2 sinus 4X eksponen min 3X. Terus kemudian bentuk yang persamaan umum tadi diganti dengan D, jadi dibuat menjadi seper Fd eksponen ya. Jadi Y sama dengan 104 seper D kuadrat tambah 6D tambah 25 eksponen 3X. Oke, selanjutnya adalah kita lihat bentuk seper D kuadratnya di sini ya. Ini lihat slide sebelumnya itu membahas tentang topik yang nomor 1 ya. Langsung saja ganti D-nya dengan 3. A-nya di sini 3 ya, eksponen AX karena A-nya 3 di sini. Ganti saja dengan 3. Jadi 3 kuadrat ditambah 6 kali 3 ditambah 25 dikali eksponen 3x. Hasilnya adalah Y sama dengan 2 eksponen 3x. Jadi solusi umumnya adalah solusi komplementer ditambah solusi khususnya ya. Ini persamaan umum yang ada pada contoh soal nomor 1 ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini kalian perhatikan fungsi Qx-nya. Di sini 2 cos 2x ditambah sin 2x tambah 2 eksponen min x. Ini ada 3 fungsi ya. Kalau fungsi yang sebelah kanan ini sama dengan yang contoh nomor 1 ya. Tinggal nanti disubstitusikan saja. Tapi untuk yang cos 2x sama sin 2x ini kita tebak apakah masuk ke nomor 3, 4, 5, 6. Untuk cos apakah nomor 3 saja, sin apakah nomor 4 saja, dan seterusnya ya. Kita akan cek satu persatu. Untuk yang pertama adalah persamaan karakteristiknya ya. Ini akar-akarnya adalah akar-akar sama ya. Maka Y-nya sama dengan C1 ditambah C2X eksponen X.
Oke, selanjutnya kita akan lihat jawab umum PD ya. Persamaannya tadi kita ganti saja y-nya dengan d ya. Jadi d kuadrat min 2d plus 1 ya. Hasilnya di sini langsung saja y sama seper d kuadrat min 2d plus 1 dikali 2 cos 2x tambah sin 2x tambah 2 eksponen min x. Nah, karena di sini ada tiga fungsi ya, ada tiga fungsi, maka kalian perhatikan di sini. Ini fungsi pertama, fungsi kedua, dan fungsi ketiga ya. Kita kalikan saja dengan seper d kuadrat min 2d plus 1 ya. Didapat tiga buah fungsi ini. Nah, sekarang kita cek. Nah, di sini ini pentingnya. Kita lihat untuk yang fungsi yang pertama ya, fungsi yang pertama ya ini. Ini fungsi pertama. Kita cek di sini ada cosinus 2x, namun fungsinya adalah seper d kuadrat min 2d plus 1. Nah, karena di sini ada bentuk seper fd kuadrat ya, cosinus 2x, maka d kuadratnya diganti dengan min 2 kuadrat karena a-nya di sini min 2 ya. Di sini a-nya min 2. Terus kenapa tidak menggunakan yang nomor 5 misalkan atau nomor 6 tadi yang bentuknya d kuadrat plus a kuadrat? Karena di sini tidak mendapatkan fungsi yang kita harapkan tadi seper d kuadrat tambah a kuadrat, kan nggak ada ya. Di sini bentuknya min 2d ya. Maka kita gunakan persamaan nomor 3 ataupun nomor 4 tadi yang kosinus dan sinusnya. Begitu pula dengan sinus 2x di sini, maka d kuadratnya diganti dengan min 2 kuadrat min 2d ya, yang diganti d kuadratnya ya, bukan d-nya. D-nya di mana? Nanti akan kita telusuri satu persatu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah yang untuk persamaan yang ketiga tinggal disubstitusi aja, d-nya ganti dengan min 1 di sini karena a-nya di sini adalah min 1 di sini ya. Tuh, min 1. Oke, terus kemudian dialjabarkan hasilnya seperti ini ya. Oke. Seper min 2D min 3 kosinus 2e ditambah seper min 2D min 3 sinus 2x ditambah 2 per 4 eksponen min x. Kalau yang persamaan ketiga ini sudah langsung dapat ya, ini sudah gampang. Sekarang permasalahannya adalah persamaan nomor 1 dan 2 di sini. Ya, fungsi nomor 1 dan 2. Oke, fungsi nomor 1 dan 2 perhatikan di sini. Di sini kalian akan selanjutnya kalian gunakan metode singkat lagi karena ini belum selesai. Untuk mendapatkan fungsi ini ya persamaannya, kalian akan cek kira-kira menggunakan yang mana nih ya. Kalau di sini bentuknya adalah seper min 2D min 3 karena di persamaan sebelumnya kan di topik langkah keempat atau kelima itu 5, 6 itu kan tidak ada bentuk D plus 3 ya atau D plus A ya, adanya D kuadrat plus A kuadrat ya, maka jangan gunakan itu. Oke, caranya gimana? Karena di sini tidak ada, maka pembilangan dan penyebutnya kita kalikan dengan akar sekawan. Oke, akar sekawannya adalah min 2D plus 3 ya. Kita kalikan pembilangan dan penyebutnya, ini hasilnya. Terus kemudian persamaan 2 juga sama, kita kalikan dengan min 2D plus 3 ya. Terus kemudian yang persamaan ketiga, fungsi ketiga itu biarkan karena sudah selesai. Nah, selanjutnya setelah dikalikan maka ini kita gunakan rumus selanjutnya ya. Di sini agak penting nih. Ini kita gunakan rumus selanjutnya. Rumus selanjutnya itu apa? Rumus selanjutnya ya yang kita pakai tadi. Kita gantikan d-nya dengan min 2. Kenapa kok enggak yang d kuadrat plus a kuadrat? Nah, di sini 9, sementara a-nya adalah 2. Ya, seharusnya di sini 2 kuadrat bukan atau 4 ya, bukan 9. Kalau di sini 9 harusnya di sini harusnya sini 3 ya. Tapi kalau di sini 9 atau 3 ya di sini karena positif ya, negatif maka tidak berlaku lagi. Oke, kita gantikan d kuadratnya dengan min 2 kuadrat ya, sama berarti sama dengan bentuk yang awal tadi ya, yang di sini. Oke, ini hasilnya. Terus kemudian penyebutnya kita aljabarkan. Terus kenapa selanjutnya yang D sebagai pembilang ini kok tidak dikalikan? Nah, karena tidak ada di metode singkatnya ya. D-nya di sini merupakan derivatif. Maka untuk yang penyebutnya ya, penyebutnya kita kalikan semua. Terus kemudian dibagi dengan pembilangnya. Terus kemudian D cos 2x ini merupakan derivatif atau turunan dari cos 2x. Apa turunan dari cos 2x?
min 2 sinus 2x ditambah 6 cos 2x. Nah, turunan dari sinus 2x ya 2 cos 2x dan seterusnya. Didapat hasil 2 cos 2x tambah 11 sinus 2x per min 25 ditambah 1/2 eksponen min x. Nah, ini adalah jawaban khususnya ya, jawaban khususnya. Sehingga jawaban umumnya adalah jawaban komplementer ditambah jawaban khusus. Jadi jawaban umum PD-nya adalah Y sama dengan C1 ditambah C2X eksponen X min 2/25 kosinus 2X dikurang 1/25 sinus 2X tambah 1/2 min eksponen min X. Ya, ini persamaan diferensial. Jadi kalau ada 3 fungsi ya dipecah satu-satu. Kalau ada 4 ya berarti 4 fungsi ya. Oke, ini yang terakhir adalah latihan dengan menggunakan metode singkat. Ada 4 topik. Di sini ada eksponen dan sin, ada kosinus ya. Ini ada satu, ini ada 2 buah fungsi. Di sini ada 2 buah fungsi. Ini ada 1 fungsi ya, gabungan dari eksponen dan sinus. Di sini 2, di sini 1, di sini 2 ya. Oke, kalian bisa memanfaatkan bentuk-bentuk fungsi Qx-nya 1 sampai 7 sebelumnya untuk membahas metode singkat. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.